Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan diskusi mengenai demokrasi. Apa itu demokrasi? Sebelum melakukan diskusi tersebut, kami akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu, dimulai dari Konita. Konita, waktu dan tempat dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Aulia Kanita Zahra dengan NIM 222. Perkenalkan, nama saya Hasyifa Tasyarani dari NIM 226. Perkenalkan, saya Cindy Setiawan dengan NIM 228. Perkenalkan, nama saya Syafutri Utami Azuri dari NIM 259. Oke, untuk yang pertama di sini saya akan membahas mengenai apa itu demokrasi. Nah, menurut saya sendiri, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Seperti yang kita ketahui, yaitu demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia sendiri yaitu demokrasi Pancasila. Dan esensinya dari demokrasi itu sendiri adalah partisipasi publik atau partisipasi dari masyarakat sendiri dalam menentukan pejabat-pejabat publik dalam pembentukan kebijakan publik. Dan demokrasi tanpa partisipasi langsung dari rakyat merupakan bentuk pengingkaran dari demokrasi itu sendiri. Nah, dari kalian ada yang berpendapat lain mengenai apa itu demokrasi? Dipersilahkan. Jadi Siva tadi telah menjelaskan bahwa demokrasi ini secara sederhana itu pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dan dalam arti dalam arti yang agak luas ini, demokrasi memang sering dimaknai sebagai pemerintahan dengan segenap kegiatan yang dikelola, dijalankan dengan menjadikan rakyat ini sebagai subjek dan titik tumpu roda penentu berjalannya kepolitikan dan pemerintahan. Oleh karena itu, demokrasi ini merupakan sistem yang bertumpu pada daulat rakyat, maka nihilisme terhadap daulat elit atau daulat partai atau daulat negara ataupun daulat militer ini mesti disingkirkan. Hal ini menekankan bahwa keputusan yang diambil sebagai dasar perilaku pemerintahan suatu negara ini seharusnya memprioritaskan kepentingan mayoritas. Dalam hal ini rakyat itu mempunyai kewenangan penuh untuk berpartisipasi aktif dalam menyuarakan hak dasar yang keinginannya atas pemerintah yang dijalankan oleh penguasa. Terima kasih. Menurut saya sendiri, demokrasi itu nggak cuma itu. Demokrasi itu juga menjadi sebuah sistem alternatif yang menjadi tatanan aktivitas masyarakat dan negara. Hampir semua negara menyatakan sebagai negara yang mengedepankan rakyatnya. Namun, demokrasi bisa berbeda di setiap negara tergantung dari latar belakang sejarah, sosial ekonomi, budaya, dan ideologinya. Contohnya saja, Amerika Serikat. Amerika Serikat ini menganut ekonomi liberal, sedangkan berbeda dengan Indonesia, menganut demokrasi Pancasila. Ya, mungkin kalau misalnya dari teman-teman udah menggambarkan sebenarnya dari sisi demokrasi secara umum itu sudah cukup lengkap ya. Kalau sekarang saya akan memberikan argumen pendukung sebenarnya untuk dari sisi demokrasi sendiri. Demokrasi itu kan sistem politik yang jamak diterapkan di negara-negara di seluruh belahan dunia ya, khususnya juga kayak dengan di negara Indonesia yang menganut demokrasi Pancasila. Seperti yang disampaikan Cindy dan Syifa tadi juga, bahwa demokrasi Pancasila adalah oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, kan ya. Kemudian untuk mendukung itu, konstitusi juga itu setidaknya ada 3 kali penyebutan frasa dalam konstitusi, yaitu tentang kata kedaulatan rakyat. Di mana yang pertama pada alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terus kemudian ada di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945, kemudian juga ada pada sebentar. Yang saya tahu tuh juga ada pada sila keempat Pancasila ya. Kalau misalnya kita telah lagi itu ada di situ kata kedaulatan rakyat. Di mana berarti memang yang namanya konsep demokrasi ini menempatkan rakyat pada posisi yang amat sangat strategis seperti itu. Nah, untuk pendapat kalian sendiri, demokrasi di Indonesia ini mengalami kemajuan atau kemunduran? Kalau menurut saya itu mengalami kemunduran ya justru.
Bila mana kita berbicara mengenai kemunduran terhadap demokrasi, lebih kepada faktor kebebasan sipil maupun kebebasan politik, dan dapat dilihat dari faktor tersebut, nyatanya memang terjadi kemunduran terutama dalam kebebasan berekspresi. Dan yang selanjutnya dalam konteks pemberantasan korupsi sendiri, di mana pihak lembaga yang kewenangannya tertinggi dan paling penting, bahkan sangat dipercayai oleh masyarakat selama 22 tahun kita menjalani demokrasi ini, itu justru melemah. Dan juga yang ketiga adalah bagaimana pemimpinnya, baik itu yang dipilih, tidak hanya secara demokratis, namun keterpilihan mereka harus mampu melindungi hak-hak masyarakat, terutama pada hak asasi yang terpenting. Dari kalian sendiri bagaimana pendapatnya? Saya menambahkan, tapi di sini saya lebih ke bagaimana demokrasi di Indonesia ini udah berjalan baik atau belum ya. Untuk implementasi demokrasi di Indonesia sendiri, menurut saya secara umum ini sudah berjalan dengan baik. Dan saya di sini akan menyebutkan beberapa alasan publik yang puas terhadap sistem demokrasi di Indonesia pada saat ini. Yang pertama yaitu kebebasan memiliki pemimpin sebanyak 35,9%. Kemudian melahirkan pemimpin sesuai keinginan masyarakat itu sebanyak 16%. Sesuai hati nurani itu sebanyak 8%, dan sistem demokrasi terlaksana secara aman itu sebanyak 5,8%, dan perubahan yang lebih baik itu 5,3%. Namun secara mendalam ini demokrasi belum berhasil diterapkan secara penuh. Alasan ketidakpuasan tersebut dikarenakan yang pertama, kebijakan pemimpin ini hanya untuk golongan tertentu, dan ini sebanyak 30,6%. Demokrasi juga belum berjalan sepenuhnya itu sebanyak 16,1%. Kemudian pelaksanaan demokrasi yang kurang sehat sebanyak 15,2%. Keadaan ekonomi yang belum berubah sebanyak 9,8%, dan banyaknya korupsi itu sebanyak 9,4%. Selain itu, munculnya politik uang dalam pemilu juga menjadikan penyebab demokrasi di Indonesia ini belum berjalan baik. Dan dengan adanya beberapa kasus seperti hal tersebut menimbulkan adanya ketidakpuasan masyarakat atas demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, hal ini semakin hari semakin kita rasakan kan, karena sekarang ini banyak yang dipenjara bukan karena mencuri atau bertindak pidana, akan tetapi dipenjarakan karena mengkritik pemerintah. Dan saya akan memberi satu contoh. Pada tahun 2021 bulan September lalu terdapat kasus di mana 10 mahasiswa UNS ini ditangkap oleh polisi karena membentangkan poster berisi kritik Presiden Joko Widodo, dan poster itu bertuliskan tentang Pak Jokowi, tolong benahi KPK. Dan dari situ kita tahu bahwa kebebasan dalam berpendapat ini semakin menghimpit dan dicederai dengan berbagai permasalahan yang ada. Kebebasan di negara ini pun juga semakin sulit ya untuk dirasakan, padahal dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dijelaskan bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, serta menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya, secara lisan dan tulisan melalui media cetak maupun elektronik, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, serta kepentingan umum dan keutuhan negara. Terima kasih. Sebenarnya apa yang disampaikan Mbak Cindy itu sudah bisa dipertanggungjawabkan untuk masalah kredibilitas data yang sudah diberikan. Mulai dari tadi juga yang disampaikan oleh Mbak Syifa itu juga udah disampaikan dengan baik. Kalau misalnya dilihat dari penyampaian aspirasi masyarakat, kita bisa lihat juga pada waktu itu saya lupa untuk dari platform mana, tapi yang jelas dulu juga ada dari segi mural. Mural ini juga bentuk ekspresi masyarakat lewat seni, yang harusnya juga bisa diapresiasi baik oleh dari sisi pemerintah gitu kan ya, sebagai media penyampaian aspirasi. Namun ini malah dijadikan sebagai bentuk kritikan yang dianggap tidak membangun. Padahal apabila kita lihat dari sisi positifnya, mungkin ya kalau misalnya dari
mural itu tidak ditempatkan di tempat umum ataupun emang disediakan media seperti itu. Saya harap mungkin pemerintah juga bisa memberikan tempat atau mewadahi dari segi mungkin juga dari seni untuk bisa penyampaian aspirasi itu sampai, walaupun mungkin secara ini kan demokrasi gitu kan ya, penyampaiannya pun dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi wajar-wajar saja untuk penyampaian aspirasi dari rakyat, mungkin lewat dari media seni dan media lainnya. Saya rasa itu aja sih. Oh, belum menjawab pertanyaannya Mbak Syifa yang tadi apa mengalami kemunduran atau enggak. Sebenarnya sama jawaban saya dengan Mbak Cindy. Sebenarnya tidak tidak sampai mengatakan untuk mundur atau maju, karena memang sebenarnya kalau untuk kemajuan saya rasa kelihatan tidak ya. Kalau misalnya untuk kemunduran juga rasanya rata, tapi ada beberapa rasanya demokrasi ini tidak berjalan dengan baik di negara kita. Seolah-olah kayak demokrasi ini hanya menjadi hal yang dianggap formalitas saja. Saya mungkin ingin mengajukan pertanyaan ya, menurut kalian semua nih. Kemunduran demokrasi ini penyebabnya karena apa sih? Apa mungkin karena pandemi atau memang karena pengurus-pengurus negara aja yang tidak mendengarkan rakyat atau seperti apa? Sebenarnya untuk masalah pandemi ini ya, kan sekarang sudah masa modern di mana banyak platform yang udah bisa mewadahi aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Apalagi sekarang generasi-generasi muda udah paham nih cara menggunakan sosial media secara baik, Instagram, Facebook, Twitter. Bahkan sekarang media-media yang seperti kayak misalnya berita-berita kita banyak lebih tahu dari media sosial gitu kan. Sekarang udah jarang orang nonton kayak misalnya mungkin juga baca majalah, koran itu pun orang udah jarang. Sekarang malah orang lihat berita atau report dan lain sebagainya itu dari media sosial. Kalau dari pendapat saya sendiri sebenarnya ini tidak menghambat secara secara gamblang ya untuk masalah demokrasi. Karena banyak media lain yang bisa digunakan. Kalau menurut saya, kalau untuk masalah COVID tidak ya, karena kemunduran dari demokrasi sendiri sudah terlihat bahkan sebelum terjadinya COVID. Benar. Jadi ya itulah, mungkin dari pemerintahannya sendiri. Nah, untuk ya dipersilakan Syifa. Nah, untuk menurut kalian sendiri dari masalah yang lagi ramai sekarang mengenai demonstrasi 11 April, menurut kalian sendiri demonstrasi itu merupakan bentuk demokrasi yang tepat nggak sih? Kalau menurutku tuh tepat, tapi kalau dilakukan secara anarkis itu justru malah tidak tepat, tidak menggambarkan sebuah demokrasi. Benar-benar. Karena bahkan bisa merugikan banyak orang di sekitarnya, merusak fasilitas umum, bahkan menghambat perekonomian orang di sekitar tersebut. Sedangkan kita kan masih butuh tentang masalah fasilitas umum, kita masih butuh gitu, seperti mungkin halte dan segala macam. Kalau misalnya dirusak kan kita juga yang rugikan ya. Bentuk demokrasi kayak gini sebenarnya kalau demo sebenarnya wajar ya, tapi kalau sampai merusak itu kan perlu dipertimbangkan lagi. Ini sebenarnya esensinya untuk demo itu apa? Kan kita memperjuangkan aspirasi-aspirasi rakyat. Mungkin kalau misalnya dari lihat sekarang kita kan seorang mahasiswa ya, penyampaian aspirasinya ya berdasarkan secara kan kita udah dewasa ya, jadi kayak hitungannya seperti seorang mahasiswa lah, secara orang yang berpendidikan melakukan demonstrasi penyampaian aspirasinya dengan tepat. Nah, untuk menurut kalian bagaimana sih solusi yang tepat agar demokrasi di negara kita ini berjalan dengan baik? Saya mau menjawab ya, dari pembicaraannya Mbak Ais ini tadi udah menjelaskan bahwa aspirasi rakyat, ya tentu negara ini harus mengakomodasi
aspirasi atau suara rakyat, khususnya kaum minoritas. Karena dalam sistem demokrasi ini, rakyat itu memegang kekuasaan penuh ya atas pemerintahan yang dijamin secara konstitusional. Dan karena itu, upaya menjalankan demokrasi yang bebas, adil, jujur, penentuan pemimpin ini harus dilakukan melalui juga pemilihan umum yang melibatkan penuh aspirasi rakyat. Atau kata kuncinya itu legitimasi. Dengan kata lain, Iya, ini legitimasi ini merupakan salah satu tolak ukur apakah prinsip demokrasi ini dijalankan sebaik-baiknya atau tidak. Karena legitimasi ini merupakan representasi dari suara rakyat yang seharusnya itu dijadikan referensi utama oleh negara dalam menentukan suatu pemimpin. Menurut saya seperti itu. Ya benar sih Mbak Cindy. Jadi kalau misalnya kita lihat dari demonstrasi yang dilakukan di 11 April sekarang, banyak poin-poin yang diangkat oleh mahasiswa tentang keresahan ya dari masyarakat, khususnya mulai dari seperti yang diomongin Mbak Cindy dari pemilu ya kan. Seperti yang kita tahu bahwa sekarang tuh ya masalah yang diangkat karena perkara 3 periode yang dianggap menyalahi konstitusi nih. Padahal kan seperti yang disampaikan Bapak Jokowi yang seperti saya tahu adalah bahwa sebenarnya Pak Jokowi nggak ngomong untuk melakukan 3 periode gitu. Tapi beliau malah menyampaikan akan mengikuti konstitusi gitu. Sedangkan yang kita tahu bahwa sebenarnya konstitusi ini kan juga atas wewenang DPR juga ya, ada wewenang dari DPR. Jadi sedangkan yang menyokong sebenarnya tidak mau menyudutkan siapapun, namun kalau misalnya kita lihat bahwa DPR kan dari partai politik nih, sedangkan yang kita tahu sekarang partai politik yang berkuasa ada salah satu partai politik yang berkuasa dan yang menyokong Presiden Republik Indonesia saat ini partai politik tersebut, partai politik yang terkuat gitu, seperti yang kita tahu ya. Jadi sebenarnya ini balik lagi ke penyampaian aspirasi rakyat karena memang butuh ketegasan gitu bahwa memang Bapak Jokowi itu tidak melakukan pemilihan umum lagi atau mau 3 periode. Jadi menurut saya ini seharusnya udah ada ya solusi untuk membuat sistem demokrasi ini lebih baik ya di Indonesia. Benar. Tapi kalau menurut harusnya demo ini udah didengarkan gitu loh sama pemerintah karena iya benar-benar suara rakyat karena emang banget. Bukan cuma dari demonstrasi aja kan, kita tuh udah dari media sosial tuh udah keluar-keluar udah lama. Ya harusnya mereka bisa nampung terus kayak dibuktikan kalau misalnya mereka ini nggak cuman kalau misalnya mereka ini mendengarkan kita gitu loh, kalau misalnya enggak kita bakalan kayak gini terus, nggak akan maju-maju gitu loh. Demokrasinya akan berantakan terus. Bahkan selain itu kan kita juga ngangkat masalahnya tuh bukan cuma masalah 3 periode, bahkan kayak ketetapan kenaikan harga bahan pokok dan segala macam. Kita bukan cuma hanya satu, dan pun banyak orang-orang yang mungkin juga terprovokasi ya, mungkin sebaiknya untuk dikaji ulang lagi mengenai aksi demo 11 April ini. Iya benar. Ya benar. Jadi mungkin bisa kita sudahi ya diskusi hari ini karena kita udah menemukan solusi, kita udah membahas dari awal demokrasi itu apa. Jadi mungkin kita berempat bisa menangkap inti-inti dari demokrasi yang harus kita tahu. Ya, terima kasih teman-teman semua atas pendapat dan argumennya. Saya tutup diskusi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.